Tanyanya jangan berat-berat ya. Kenapa? Karena emang belum baca berita banyak gitu ya. Jadi kalau mau ada yang lebih berat-berat, ya kalau nggak selesai hari ini, saya buatin PR di hari Jumat. Nanti kita akan ada klinik forex di hari Jumat, jam Oh, 7 malam, nanti juga boleh lah. Tapi yang jelas, banyak orang nih Pak Joshua saat ini tuh kalau kepingin trading itu kepingin tahu sih tip sama trik yang paling gampang gitu loh. yes, pasti Pak. Ngambil pair apa ya yang bisa close dengan cepat dan profit gitu. Hmm. Kadang-kadang itu yang diinginkan daripada dengan banyak banget cerita atau banyak banget teori yang bikin kadang-kadang bikin sakit kepala gitu. Hmm. Hmm. Oke, Betul. kita mulai aja ya. Siap. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu kalau mau chat silakan aja, mau bertanya silakan aja di webinar ini ada dua orang, saya sama Pak Joshua. Jadi kamu mau nanya ke Pak Joshua, boleh-boleh aja, tinggal saya nanti yang bacain pertanyaannya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, saya Reza Aswin. Kita akan mulai webinar ini. Temanya adalah tip dalam trading forex. Banyak sekali orang yang bertanya sama saya gimana sih caranya kalau kepin trading itu yang gampang-gampang aja, nggak ribet-ribet aja bikin pusing. Kalau cuma buy sama sell aja kok ribet banget hidupnya. Pada Ibu, ingat ya, satu kita harus punya disclaimer dulu. Baik, Reza Aswin dan Imperium Strategi tidak pernah mengumpulkan uang untuk kepentingan trading atau investasi. Jadi Bapak dan Ibu yang mendapatkan WA, Telegram atau apapun itu di sosial media maupun di WhatsApp gitu ya, itu adalah penipuan dan jangan pernah transfer karena itu bukan kami. Baik, Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara masalah forex, tentunya ini adalah instrumen keuangan paling berbahaya di dunia. Jadi hati-hati kalau trading forex, siap-siap, jangan baperan gitu ya. Gunakanlah kemampuan kita gitu ya, keuangannya semampu kita gitu. Jangan pernah memaksakan karena uang Anda bisa habis di bisnis ini. Nah, itu dapat terjadi karena adanya suatu leverage. Leverage katakanlah 1 banding 100. Jadi kalau profit itu dikalikan 100 dan kalau loss itu dikalikan 100 juga. Nah, untuk forex itu memang mudah, tapi kita harus ingat bahwa tidak untuk semua orang. Untuk itu, masuk ke dalam bisnis forex perlu pembelajaran yang serius, baru Anda masuk ke bisnis ini dibandingkan Anda masuk ke bisnis ini tapi kayak meraba-raba gitu ya. Belajar mau dari mana aja silakan aja, tapi yang jelas adalah belajar dulu. Oke, nah kalau kita berbicara masalah trading forex, maka semua orang pasti kepingin shortcut gitu ya, jalan pintasnya gitu. Pokoknya buka laptop kepingin ini pair apa yang harus di buy, pair apa yang harus di sell gitu ya. Terus nanti kalau tidak sesuai harapan bagaimana gitu. Cuman itu, tapi ujungnya mereka semua kepingin profit. Itu tujuannya orang trading. Tapi orang nggak pernah tahu bahwa shortcut ini kadang-kadang akhirnya jadi suatu mitos, akhirnya jadi suatu ketentuan, tetapi nggak menggunakan logika. Dan ini yang menurut saya perlu kita coba lurusin dulu, karena ada beberapa mitos yang kayaknya kurang beres kalau menurut saya. Karena kalau kita tanya sama beberapa orang mentor, beberapa orang yang katanya jago di bisnis ini, katanya kalau mau trading forex itu harus siapin mental dulu gitu. Mentalnya harus kuat gitu. Harus sanggup nahan profit. Kenapa? Karena nahan loss saja biasa, nanganin profit juga harus kuat gitu. Secara umum memang kelihatannya benar kata-kata itu, tetapi kalau kita detailkan lagi, ngapain urusin mental gitu loh. Kalau mau bisnis, bisnis aja. Ini kan bisnis, bukan hobi, bukan uji nyali gitu. Jadi kalau misalnya kita mau trading, ya bukan siapin mentalnya, siapin ilmunya dulu gitu loh, siapin uangnya dulu gitu loh. Bapak dan Ibu, kenyataan yang terjadi gitu loh. Yang kita kepingin bahwa forex itu kepingin jadi kita punya kebebasan di keuangan, kita punya kebebasan di jam kerja, kita punya kebebasan di tempat dimanapun kita trading bisa gitu ya. Kenyataannya kan nggak selalu seperti itu.
Begitu dihajar floating, dihajar cut loss, dihajar hedging atau margin call, sudah mulai kayaknya dunia udah berubah gitu. Kayaknya nih forex emang binatang yang paling nggak bener di dunia gitu ya. Bapak dan Ibu, memang forex adalah instrumen paling berbahaya di dunia, tetapi dia yang paling sempurna perdagangannya. Kita mau buy, mau sell, kapanpun pasti ada pembelinya. Coba kalau kita mau jual atau beli rumah, kita punya duit, belum tentu rumah yang kita mau bisa terbeli. Karena mungkin udah diambil sama orang. Atau kita mau jual rumah misalnya, ya susah juga karena belum tentu ada yang beli. Di forex ini Anda mau jual dan beli kapan saja, masalah. Bapak dan Ibu, kadang-kadang trading ini nggak sesuai dengan kenyataannya. Itu sebabnya bahwa harus ada yang kita perhatikan sebelum kita trading. Jadi yang perlu diperhatikan sebelum kita trading itu adalah, pertama adalah perhitungan keuangannya. Berapa sih uang yang dibutuhkan? Lalu, Res, boleh nggak sih kalau kita pakai uang dari pinjaman bank dan segala macam? Terserah mau pakai pinjaman bank, kayak pakai duit warisan, kayak pakai. Tapi intinya adalah bisa nggak berhitung? Lalu sanggup nggak apabila terjadi resiko kita menanggungnya gitu. Jangan kita masuk ke dalam bisnis ini berbicara masalah profit di depan, untung yang gede, lihat screenshot yang hijau-hijau semuanya, biru-biru semuanya gitu ya. Kalau kita belajar sama orang tersebut, hasilnya juga belum tentu bagus. Tapi mau nggak mau, Anda harus bisa berhitung dulu uangnya itu berapa sih. Nah, kalau kita udah tahu uangnya itu berapa, lalu kalau uang itu hilang, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita udah sanggup menghitung resikonya, ya udah santai aja. Baru kita mencari suatu metode yang dengan uangnya seperti ini, kita menyelaraskan metode yang ada. Jadi, mau pakai metodenya technical murni ke, mau pakai fundamental murni ke, mau pakai fundamental campur technical, campur sentimen, campur suka-suka you lah. Tapi yang jelas adalah metodenya ini yang sesuai dengan karakter kita. Kadang-kadang kita tuh trading, tetapi pakai metode yang udah nggak cocok dengan equity yang kita punya, nggak cocok dengan kepentingan yang kita punya dan tujuannya gitu. Jadi setiap orang trading itu pasti bermacam-macam kepentingannya. Ada yang cuma buat hobi aja, hanya untuk tambahan. Ada yang untuk meningkatkan penghasilan karena mengelola uang orang. Atau memang daripada taruh deposito, mendingan saya tradingin. Kepentingannya beda-beda, tujuannya beda-beda. Dan setiap orang punya karakter yang berbeda-beda, sehingga mau tidak mau metodenya pun akan beda-beda. Ada baiknya pada saat Anda mencari metode, itu metode yang cocok buat Anda. Jangan sampai pekerjaan inti Anda yang satu bulan Anda punya gaji 50 juta, 60 juta itu terganggu gara-gara forex yang cuman sekali profit cuma $100, $10, tapi ganggu income yang sudah bertahun-tahun kita bekerja. Jangan sampai seperti itu. Jadi, Bapak dan Ibu, yuk, metode ini harus cocok dengan karakter. Kita nggak bisa menggunakan metode orang lain, kita adopsi semuanya, karena kita punya keterbatasan. Bapak dan Ibu, setelah itu baru ngomongin mental gitu. Mentalnya ya namanya bisnis gitu ya. Ya kadang-kadang profit, ya kadang-kadang kalau so-so lah ya. Kalau misalnya kadang-kadang kita satu bulan ini untung 30%, kadang-kadang satu bulan ini untung 1%, atau CBT, ya udah biarin aja lah ya. Nah, ini yang harus disiapkan. Kita nggak bisa mengatakan bahwa bisnis ini nanti akan terus membaik. Tapi intinya adalah profit itu yang penting konsisten. Karena kita tahu risikonya ada di mana. Mental seorang pebisnis, bukan mental seorang pejudi. Mental ini akan berhubungan dengan pola pikir.
pola pikir yang salah di bisnis ini membuat kita akan menjadi seorang penjudi. Jadi hati-hati bahwa kita sudah bekerja lama, lalu kita mengumpulkan uang, capek-capek, tapi dengan hitungan detik, uang kita habis tabungannya. Jangan sampai seperti itu. Dan semuanya harus terkonsep dalam bentuk money management, dalam bentuk metodenya, dan dalam bentuk mentalnya. Pola pikir yang benar. Bahwa kalau ingin cepat kaya, itu bukan dari trading. Ingin cepat kaya, ya Anda harus belajar, Anda tetap harus bekerja, dan satu lagi Anda harus berhemat tentunya. Itu jauh lebih baik, dan tentunya investasi itu adalah kuncinya. Bapak dan Ibu, ini adalah tips sebelum Anda trading. Nah, pada saat trading, terus tipnya apa, Riz? Tipnya adalah, ya kalau trading coba deh, Bapak dan Ibu. Pernah nggak sih trading kita seminggu gitu ya? Coba dihitung deh. Sarah, kapan kita floating? Biasanya Senin kita masuk harganya nggak gerak-gerak gitu, pas Selasa gerak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Atau justru pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita profit semuanya. Iseng hari Jumat masuk, terus hilang semua profitnya. Coba lihat deh. Kalau Bapak dan Ibu trading dan membuat jurnal trading atau catatan, coba lihat. Setiap hari Jumat, setiap hari Senin, itu biasanya kan banyak sekali tuh yang loss. Nah, coba itu jangan diulangi, hindari. Jadi kalau kita berbicara masalah, kalau trading itu dari 10, saya trading 7 kali profit, 3 kali loss gitu loh. Jadi total-total saya profit 4 kali. Oh ya bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau yang 7 kali trading itu profit terus, yang 3 ini Anda nggak trading. Itu jauh lebih bagus kalau menurut saya. Jadi jangan coba paksakan. Kenapa sih Riz hari Senin itu nggak boleh trading? Ya pasar kan belum gerak, bos. Asia udah masuk, Eropa belum. Hari Senin tuh ya. Karena kan Sabtu Minggu libur. Lalu open market di hari Senin gitu ya, Asia. Tapi kan Eropa belum buka. Eropa buka, Amerika kan belum buka. Kita belum tahu maunya pasar apa. Dia mau geraknya bagaimana. Apa yang dimakan sentimennya. Karena begitu dia makan sentimennya itu satu arah. Bapak dan Ibu, terus kenapa Riz kalau hari Jumat nggak boleh trading? Ya udah cukup kali ya Selasa, Rabu, Kamis kita trading gitu ya. Hari Jumat ya udahlah nggak usah trading. Kenapa? Ya pertama harinya pendek. Gitu. Kalau kita floating tiba-tiba terjadi apa-apa di hari Sabtu dan Minggu, hari Seninnya kan kita ada gap up atau gap down gitu, kita punya masalah. Kalau di Selasa, Rabu, Kamis itu udah profit ya sudah tutup aja. Jumatnya withdraw kan selesai masalah. Tapi karena kadang-kadang kita pulang kerja terus kita katakan, iya besok liburan, coba begadang kali-kali aja dapat 10-20 dolar. Iya niatnya sih 10-20 dolar, tapi lihat hasilnya. Uang kita kan hilang 1.000-2.000 dolar pada saat itu. Dan itu selalu terjadi dan selalu diulangi. Bapak dan Ibu, hal-hal yang seperti ini sebenarnya nggak perlu diulangi terus-menerus karena ini polanya akan seperti itu terus. Ada baiknya Selasa, Senin, dan Jumat, yuk berhenti trading gitu loh. Nanti Anda akan lihat hasilnya pasti akan bagus. Lalu kalau trading, Bapak dan Ibu, itu kebiasaan kita tuh buka terminal nih, namanya terminal nih, hasil nih di bawah ini nih. Ini nggak tahu tradingan siapa ya, bukan tradingan saya. Ini ada di bawah ini nih, gitu ya. Ini sering kalau trading tuh bentuknya kayak begini gitu loh. Ada grafik, bawahnya ada profit berapa, loss berapa gitu. Akhirnya apa? Akhirnya yang ada adalah kita bukan menganalisa harganya, kita bukan menganalisa pergerakan harganya. Tapi yang kita lihat adalah, udah profit banyak. Berani nggak nahan? Enggak lah, pasti di close lah. Oh baru loss sedikit, tahan aja lah. Oh baru 100 lah, minusnya tahan aja. Alah baru 200, nggak apa-apa lah baru 300. Begitu udah di atas 500 mulai kita bikin. 1.000 udah mulai gemeteran. 2.000 mulai udah. Itu grafik diliatin sambil berdoa, nggak tahu kita berdoa.
Buat siapa? Kenapa kadang-kadang nah orang kita masuk kayak kadang-kadang nggak pakai berdoa, kenapa pas giliran ada floating kita berdoa ya? Kan ribet urusannya. Bapak dan Ibu, hilangkan yang namanya terminal, hilangkan yang namanya angka-angka di bawah ini. Jadi kalau misalnya Anda lihat suatu grafik, kalau dia naik ya Anda buy gitu, pada saat dia turun dan melewati apa yang Anda batasi, ya udah cut aja. Kalau Anda masih sanggup ya Anda mau effort aja. Karena tujuan effort itu adalah memperkecil risiko, bukan menambah risiko. Bapak dan Ibu, pada saat kita sudah ada berapa dolar yang loss, berapa dolar yang profit itu secara teori kalau untung dikit-dikit, kalau floating banyak-banyak, itu secara teori itu ujungnya itu pada pasti habis kalau nggak loss gitu. Karena nggak ada suatu bisnis yang kalau profit dikit-dikit, tapi kalau resiko gede-gede itu nggak ada yang untung gitu. Dan itu sering kita lakukan. Ya bukan hanya kita, ya saya juga lakuin zaman dulu seperti itu. Makanya kalau trading udah tinggalin aja gitu. Kenapa? Karena eh, kita udah tahu kita punya keuangan yang cukup, lalu kita juga udah tahu kita mempunyai suatu metode yang baik menurut kita, dan kita udah tahu resikonya, ya udah lepasin aja. Harga akan balik kok. Kenapa? Yang karena kita trading kan, itu kan mata uang dunia yang nggak mungkin jadi nol gitu. Nah kalau euronya naik terus kan US-nya jadi nol bos. Nah kalau euronya turun terus, euronya juga jadi nol, ya nggak mungkin lah, kan negaranya nggak bubar. Nggak ada satu negara pun yang mau negaranya hancur-hancuran. Dan perlu kita tahu bahwa kita hidup di dunia itu sistemnya sudah ter apa ya Pak Joshua ya, sudah ada jaringannya, sudah ada hubungannya. Jadi kalau salah satu negara itu melemah, yang satunya menguat, kalau dia terlalu kuat, ya, terus dijualan produk, siapa yang mau beli gitu loh? Betul nggak? Misalnya Amerika kuat banget gitu, Indonesia lemah banget gitu. Tandanya kan harga-harga barang dari Amerika masuk ke Indonesia kan mahal. Siapa yang mau beli? Bukan hanya, iya karena Amerika untung, karena harganya kan bagus gitu. Iya tapi kalau ada yang beli untung, kalau nggak ada yang beli gimana? Makanya mereka harus turunin, mereka harus subsidi, harus bantu negara yang menjadi tujuan ekspor. Sehingga mereka bisa bertumbuh keduanya. Makanya nggak usah takut ya kalau harga naik-naik terus atau turun-turun terus. Yang penting apa? Anda udah hitung keuangannya benar, yang betul gitu hitungnya. Gak usah pusing-pusing gitu sebenarnya. Nah, dan tentunya jangan lupa bahwa kalau kita nggak tahu arah besarnya mau kemana, ya jangan pernah trading. Jangan pernah trading kalau Anda nggak tahu. Kenapa? Karena saya deh sama saya. Perjudian itu nggak pernah ada yang menang. Kalau kita berjudi itu nggak pernah ada yang menang. Kalau menang pun tandanya kita sebenarnya mengambil rezeki kita yang ada di depan kalau kita berjudi. Karena ujung-ujungnya pasti kita akan miskin kok. Bapak dan Ibu, trading itu bukan perjudian. Makanya kalau mengharapkan 30%, 20% gitu, saya cuma katakan, ya bullshit gitu loh. Bapak dan Ibu, terakhir, pada saat kita trading, jangan pernah percaya sama analisa orang lain. Saya deh, Mas. Analisa kita adalah analisa yang terbaik. Karena kita salah, kita juga punya alert, punya suatu feeling, insting untuk cut itu. Kenapa? Ya karena kita udah bikin SOP. Kita udah bikin trading plan. Kita udah bikin suatu strategi trading. Dan pada saat itu dilewatin, kelak. Tapi pada saat kita mendengarkan analisa orang lain, apa yang terjadi? Ya udah sih tahan aja, kenapa sih itu aja nahan? Bapak dan Ibu, kalau itu Bapak dan Ibu ambil dan terjadi sesuatu, jangan juga menyalahkan orang lain. Kenapa? Semuanya kan ada disclaimer-nya. Pada saat orang itu menganalisa, namanya juga analisa, bukan suatu kepastian. The Fed pun pada saat dia membuat suatu kebijakan, pasti dia punya apa? Punya syarat gitu loh. Dia akan naikin suku bunga terus apabila inflasi naik terus. Dia akan melihat data-data berikutnya, apakah tenaga kerja menguat,
Apakah tetap solid? Kalau tetap solid, dia akan hajar terus, dia naikin suku bunga. Bapak dan Ibu, yang namanya The Fed aja bikin suatu keputusan, itu ada batasannya, ada disclaimer-nya, ada acuannya. Ya kali kita trading, kita nggak punya rencananya, kita nggak punya strateginya. Jangan seperti itulah. Kenapa? Karena nggak baik. Pada saat kita mengaminin analisa orang lain, dan pada saat analisa itu benar, besok kita ketagihan minta lagi analisa dari dia. Besok kita minta lagi. Begitu salah, itu udah nggak percaya lagi sama dia. Kita pindah lagi. Terus semua sampai kapan, bos? Bapak dan Ibu, bikin analisa sendiri. Kalau salah, kita tahu salahnya di mana dan jangan pernah diulangi. Kalau kita benar, karena kita punya jurnalnya, ulangi aja lagi. Pasti benar hasilnya. Semudah itu, ya semudah itu sebenarnya kalau kita semuanya kembali lagi ke diri kita sendiri. Makanya yang dibikin pinter adalah diri kita sendiri. Diskusi boleh, mendengarkan analisa boleh, tetapi ingat, jangan pernah ditelan mentah-mentah. Karena itu nggak akan membuat kita jadi lebih pintar ke depannya. Baik, Bapak dan Ibu, dan tips setelah trading itu ada baiknya udah tutup MetaTrader. Kalau udah selesai tutup, mau cut loss kek, mau untung kek, mau rugi kek, $10 kek, minus $1.000, mau MC kek, tutup udah. Udah, gak usah dipikirin. Memang kalau kita pikirin, equity kita balik. Mungkin kalau kita bahas terus, lalu equity balik. Enggak lah. Berhenti, coba evaluasi. Kalau kita profit pun ya udah tutup, ya udah besok kita kita pakai cara gini. Oke. Ada SOP yang harus dipenuhi aja. Nah, kalau di market itu nggak boleh dendam. Ini kan kebanyakan dari kita gitu ya. Kita kesel sih sama si kampret namanya UJ gitu ya, USD JPY. Kita sell naik, hari duit kita habis, kita mau top up lagi, kita hajar lagi di tempat yang masa ya nggak turun, ternyata ya nggak turun-turun tuh. Pada Ibu, yuk, yang namanya balas dendam itu nggak ada yang beres. Itu mau balas dendam ke pair atau mau balas dendam ke broker sama aja gitu. Nggak baik buat kita. Udah baiknya, ya sudah, nggak usah direpotin lagi. Karena kita udah tahu bahwa kita taruh uang segini, resikonya segini, kalau terjadi apa-apa ya udah. Kenapa? Kalau nggak siap, kita pasti akan nyalahin orang. Gara-gara si ini sih, gara-gara sini, gue ikut ini gara-gara, aduh. Padahal kan lu mau ikut, mau enggak kan urusan lu. Lu yang transfer, lu yang ngeklik, lu yang pilih. Ya kan karena gue dengerin si ini. Terus masalahnya kenapa gitu kan? Karena setiap orang pasti punya strategi masing-masing. Saya punya teman kok, yang satu buy, yang satu sell di harga yang sama. Dua-duanya profit kok, nggak masalah. Karena harganya turun dulu baru naik, gitu loh. Atau pada saat harganya naik, gitu ya, ada yang nahan, setelah itu berdiri average, pas turun BEP dibuang gitu ya, terus diambil pair yang lain, untung di pair yang lain. Wah, strateginya beda-beda setiap orang. Jadi jangan berharap bahwa kalau kita ngikutin analisa orang lain, terus kita juga kepingin tahu, loh kok lu profit, kok gua enggak ya? Ya kan gua udah, kok lu keluar nggak ngomong-ngomong? Bapak dan Ibu jangan pernah tergantung sama orang lain, dan jangan pernah dendam, udah biarin aja. Intinya adalah bersyukur terus lupain aja lah. Itu akan membuat kita jauh lebih baik di dalam trading. Ya. Bapak dan Ibu, ya bosan. Kita ke market outlook aja. Ini apa sih yang terjadi? Ini yang terjadi ya ya. Kalau menurut saya, Amerika ini negara paling superpower di dunia gitu ya. Negara paling besar, ekonomi terbesar di dunia. Jadi kalau dianya menguat, yang lain udah pasti melemah. Udah nggak usah diocehin, udah pasti begitu terjadinya. Kenapa? Karena uang beredar di dunia itu banyak banget gitu loh. Setiap orang di Indonesia pun pasti punya, walaupun cuma $1. Di seluruh dunia itu peredaran uang Amerika banyak sekali. Sehingga pada saat itu menguat, yang lainnya pasti melemah. Kalau dia melemah, yang lainnya menguat. Kita saat ini yang jadi permasalahan adalah Amerikanya
sedang mengalami angka inflasi yang cukup tinggi. Nah, untuk memerangi angka inflasi ini, maka demand-nya harus diturunkan. Demand-nya, cara menurunkannya gimana? Ya nggak ada cara lain selain the Fed harus naikin suku bunga gitu loh. Nah, kalau dia naikin suku bunga terus sampai di tahun depan, itu dolarnya cenderung menguat. Tapi masa IRS nggak ada koreksi? Ya yang bilang nggak ada koreksi siapa? Ya pasti ada lah. Yang namanya trading, yang namanya harga, ya pasti ada koreksi-koreksinya. Tetapi yang jelas adalah pada saat data sektor tenaga kerja Amerika terus masih membaik, lalu angka inflasinya belum mau turun sampai 2%, tentunya ini membuat The Fed harus terus naikin suku bunga. Pertanyaannya sederhana sebenarnya. Ini The Fed mau naikinnya 75 basis point atau 50 basis point. Ya kalau ekonominya bagus, mau nggak mau dia harus naikin 75 basis point dong. Kalau ekonominya memburuk, mulai dia turunin. Tidak sebesar itu dia akan naikkan. Bapak dan Ibu, tentunya kalau kita berbicara masalah angka inflasi yang tinggi, itu akan membuat kebijakan moneter The Fed juga akan terus terus berubah. Oke. Riz, dari tadi lu ngomong aja terus intinya kalau lu mau trading gimana? Lah kalau gue mah paling gampang ya trading aja di gold ya, susah-susah banget ya. Kalau semuanya sekarang kita mau ngelihat bahwa berani nggak sih kita nge-buy euro? Enggak. Berani nggak sih kita nge-buy pound sterling? Enggak. Terus kita mau nge-sell juga harganya udah di bawah. Terus semuanya gimana, Riz, gitu ya? Kalau harganya belum ada, kenapa kita harus open posisi di mata uang? Gitu. Kalau kita lihat saat ini, ke depannya akan terjadi resesi nggak? Ya, so-so lah kalau menurut saya. Pasti akan terjadi resesi lah. Indikator yang menunjukkan itu kan sudah mulai banyak. Terus yang terjadi lagi adalah kalau angka inflasi tinggi gitu, terus harga emas bisa melorot jauh gitu. Ya enggak juga ya. Kalau turun juga enggak jauh-jauh amat sih. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita ngelihat sesuatu, ada suatu pair yang harus kita hindari pada waktu tertentu. Pada saat tertentu kita juga harus mengatakan bahwa pair ini adalah pair yang sangat menguntungkan gitu. Saat ini adalah, kalau menurut saya, itu adalah yang terbaik untuk Anda baik karena nggak pusing-pusing, harganya nggak kemana-mana kok. Masalahnya kita kepinginnya habis kita baik, terus harganya lari ke 1.800, ya repot juga dong. Coba dah lihat historinya gold. Setiap di dekat-dekat November, Desember, ya Januari, Februari, harga gold kan naik gitu. Ya udah, kenapa nggak pusing-pusing, pilih aja yang udah pasti-pasti dalam waktu 3-4 bulan ke depan naik kan. So, itu jauh lebih baik dibandingkan kita puyeng-puyeng sama pair yang nanti euronya kemana? Ini ya, karena BOE aja kan dia katanya si Andrew itu dia beli bond gitu ya. Tapi kan itu hanya sifatnya temporary gitu. Nah, kalau udah selesai juga dia nanti mau nggak mau GBP USD-nya juga berangkat lagi ke atas kok. Bapak dan Ibu, itu cuma sekilas saja, tapi disclaimer ya, itu cuma suatu opini aja. Baik Bapak dan Ibu, pesan saya adalah jika forex memang membuat Anda menjadi seorang penjudi, maka udah tinggalin aja karena bahaya, ya, karena nggak ada yang pernah menang dalam perjudian. Oke, terima kasih Pak Joshua.